Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rachel Oktepeni Solihin dari Prodi Manajemen, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SH.SE.MM. Kali ini saya ingin membahas hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama itu pengertian hukum bisnis. Istilah hukum bisnis masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris yaitu business, yaitu artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Di Indonesia dikenal dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang STBI 1847 nomor 23. Para pelaku usaha atau bisnis di Indonesia saat ini hampir tidak pernah menggunakan kata dagang, akan tetapi menggunakan kata bisnis yang sesungguhnya, artinya lebih luas meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan, intelektual, persaingan usaha, dan sebagainya. Lebih layak menggunakan istilah hukum bisnis, karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian pada saat sekarang ini. Perkembangan transaksi bisnis zaman modern ini kebutuhan makin berkembang dan hubungan bisnis didukung oleh kecanggihan teknologi yang mengakibatkan transaksi bisnis dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Ibaratnya, negara manapun dalam kegiatan bisnis sudah tanpa batas lagi. Namun demikian, hukum sebagai sarana pembaruan dan sarana pembangunan sangat diperlukan esensi dan eksistensinya. Hukum bisnis atau business law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban timbul dari perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh kepastian hukum. Di Indonesia, hukum bagi para pelaku usaha atau bisnis telah dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sistematika hukum. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali. Pengelompokan norma-norma disebut sistem hukum yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Yang pertama ada hukum publik. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara manapun. Yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Yang kedua ada hukum privat. Hukum privat mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Istilah hukum dagang tidak banyak digunakan lagi, dan sebagai gantinya
banyak digunakan istilah hukum bisnis yang mempunyai arti yang lebih luas, yang tidak hanya mencakup hukum privat akan tetapi juga mencakup hukum publik. Oke, yang ketiga ada subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti membawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, dan setiap manusia dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum atau naturalistic person. Tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, jenis kelamin, suku, ras, warga negara, dan strata Indonesia, kaya atau miskin. Semuanya adalah orang yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia atau naturalistic person, badan hukum itu rich person. Teman-teman, itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.